Sih, thanks banget ya. Tadi untung ada lo. Kalau nggak ada, nggak tahu deh nasib gue gimana. Lu juga sih. Lu jangan mau dong dikerjain terus. Ngelawan kayak sekali-sekali kenapa sih? Lu kan laki bukan... Iya. Lain kali gue bakal usaha buat ngelawan mereka deh. Bener ya? Lo harus janji sama gue. Kalau lo dikerjain, lo ngelawan. Bener ya? Jangan nunggu ditolongin gue terus. Oke? Lain kali gue bakal usaha buat ngelawan mereka. Dan gue gak bakal minta tolong dari lo lagi. Apa-apaan ini? Kenapa tong sampahnya berantakan seperti itu? Siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini? Ayo jawab, ngaku. Carlo, siapa yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini? Mereka, Bu. Tadi padahal saya udah bilangin, tapi dia nggak nurut. Ayo ikut saya ke kantor. Reka, kamu harusnya tahu diri dong. Kamu bisa sekolah di sini karena kondisi khusus. Kalau bukan karena ayah kamu yang bekerja di sini selama 25 tahun, kamu tidak akan bisa sekolah di sini. Ini peringatan serius, Reka. Jika kamu tidak bisa menghentikan kekacauan yang kamu buat setiap minggu, dengan berat hati, saya harus mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Mengerti kamu? Mengerti, Pak. Dan untuk kekacauan kali ini, saya terpaksa menghukum kamu. Kamu harus mengepel dan membersihkan kamar mandi sepulang sekolah. Tentunya akan dibantu oleh karyawan kita yang sudah sangat kamu kenal. Kamu kok jangan sering-sering kena hukuman. Kenapa sih, Dak? Bapak kan jadi malu kalau ketahuan Pak Kepala Sekolah. Lagian kalau kamu dikeluarkan, Bapak mau nyukain kamu gimana? Bapak nggak punya biaya. Bapak tuh nggak tahu sih kejadian sebenarnya. Tadi tuh Reka cuma dijebak, Pak. Tanya aja tuh sih kalau nggak percaya. Yang salah siapa sih? Pak, emang salah dia, Pak. Salah Reka. Lagian siapa suruh ngakuin kesalahan orang lain? Makanya lo dipanggil sama Kepsek. Zi. Nih, denger ya. Menurut ramalan Ki Jenggot Naga hari ini, tuh, lihat tuh, baca tuh. Yalah, Kak, beginian aja lo percaya. Hari gini tuh di zamannya Facebook, men. Wah, hati-hati deh kalau ngomong. Tuh, Ki Jenggot Naga itu dukun paling sakti di Indonesia. Kalau dia denger lo ngomong kayak gitu tadi, bisa-bisa. Jenggot Naga. Aneh banget tuh nama. Kayak nama tanaman. Makanya nih, lo harus baca ini. Emang hari ini gue bakal dapet banyak kesialan. Yalah, Kak, gue aja gak perlu baca ramalan udah tahu. Lu tuh pasti setiap hari dapet banyak sial. Ntar lagi juga lo lihat aja. Ntar pasti lo kena sial. Lo sih, udah gue bilang kesialan gue buat hari ini cukup. Tadi itu kesialan terakhir gue deh, yakin gue. Jadi kalimat terdiri atas kalimat baku, kalimat tidak baku, dan salah nalar. Baik anak-anak, agar kalian lebih memahami permasalahan yang baru saja saya sampaikan, ada baiknya kalian membeli buku-buku acuan yang kebetulan saya sendiri yang menjualnya. Dan seperti telah saya sampaikan minggu yang lalu, harga buku ini satunya sekitar 3 juta rupiah. Kalian sudah menyiapkannya kan? Bagus sekali. Ya, silakan maju ke depan untuk ngambil buku ini. Maaf, Bu. Ya, Carlo? Misalnya saya bayar kalau pakai cek gimana, Bu ya? Apa bisa, Bu? Pasti bisa dong, kan? Pasti bisa, Carlo. Jangan khawatir. Oke. Hampir lupa saya, Bu. Ada titipan dari Dedi. Kebetulan kemarin dia baru pulang dari Paris.
seberapa besar sih Bu mau diterima. Terima kasih sekali, Carlo. Tolong sampaikan salam hangat saya untuk Pak Genta. Baik, ayo semuanya maju. Ambil bukunya. Satu-satu, jangan rebutan begini. Nanti susah kita ya. Nih. Ya. Nih, ya kamu. Satu lagi. Nih. Ya. Ya. Loh, kalian berdua nggak mau membeli buku saya? Saya mau beli bukunya Ibu. Apa-apaan ini? Kamu pikir saya telepon umum yang perlu uang receh sebanyak ini? Uang sana, nggak perlu. Lah Bu, tapi saya udah nabung lama buat beli buku Ibu. Ya, saya cuman punyanya segini Bu. Apaan tuh? Dikira di sekolah terminal habis kali ya? Uang tempat sampah. Cepat. Ibu nggak bisa kayak gitu dong. Kamu ngomong apa? Mereka itu kan nggak seberuntung dan kayak anak-anak di sini, Bu. Lagi dia itu udah berusaha ngumpulin uang untuk beli buku-buku Ibu. Kenapa sih Ibu nggak bisa ngehargain itu? Dan Ibu nggak berhak ya memperlakukan dia seperti ini. Kalian berdua dengar ya. Bukan saya memasukkan dia ke sekolah ini, tapi Pak Kepsek. Kalau pilihan ada di tangan saya tidak akan membiarkan ini ada di sekolah ini. Karena dia akan merusak ras unggulan di sekolah kita. Ngerti kamu? Dan dengar ya, kalian sudah berani melawan saya. Kalian tahu apa hukumannya? Bapak capek ya? Enggak juga kok. Biar Bapak nyelesain ini ya. Iya, ya udah. Bapak makan dulu ya. Bapak kan belum makan dari tadi. Nanti kalau sudah selesai pekerjaannya baru makan. Nanti biar Reka yang nyelesain ya. Mila tuh. Mila. Bentar ya. Gue mau ke Mila dulu. Pak, Bapak makan dulu ya. Reka ada urusan penting. Oke sih, bye. Halo Reka. Halo Mila. Kenapa lo Kak? Sakit perut? Iya nih tadi kayaknya kebanyakan makan pete. Oh, kebetulan nih, lo mau nggak bantuin gue? Bantuin lo? Ya mau lah, mau banget malah. Mau. Lo tahu kan, gue di OSIS. Oh, maksudnya lo ketua OSIS. Ya, itu sih satu sekolah juga tahu Mil kalau lo ketua OSIS. Tapi bukan itu maksud gue.
Maksud gue, tadinya tuh gue disuruh jadi koordinator acara ini. Tapi karena gue terlalu sibuk, jadinya... Ki Jenggot Naga. Mil, gue ngefans banget sama dia. Kalau gitu cocok banget dong. Kenapa nggak lo aja jadi koordinator acara ini? Kayaknya lo lebih cocok deh daripada gue. Iya udah, gue mau. Bagus deh. Ozi. Tau gak, masa? Ih, Kak, kenapa lagi sih lo? Nah, nih lihat nih, lihat nih. Menurut ramalan Ki Jenggot Naga, hari ini Anda akan mendapat sesuatu yang tak terduga. Bener kan, hari ini gue dapat sesuatu yang tak terduga. Gue mendadak deket sama Mila. Waduh. Kak, Mila itu adalah anak paling cantik di sekolah kita. Dia juga ketua OSIS. Dan asal lo tahu ya, dia itu adalah gebetannya anak yang selalu ngerjain lo setiap hari. Carlo Genta, anak dari keluarga Genta. Lo tahu kan, keluarga Genta itu adalah salah satu keluarga paling kaya di Indonesia. Dan lo masih berani untuk deketin. Sirik aja lo. Lo gak bisa ngeliat teman seneng. Wih, Zi. Nih. Menurut ramalan Ki Jenggot Naga ada lagi nih. Nih, masa katanya di sini kalau besok jam 10 tepat gue nembak pujaan hati, maka gue pasti diterima. Ini gila nih, gila banget nih. Tau gak? Jangan ngomong sembarangan. Ki Jenggot Naga ini orangnya sakti. Ramalannya gak pernah meleset. Waduh, emang ini sakti banget nih Ki Jenggot Naga nih. Yaudah, maksud lo ngomong kayak gini ke gue apa? Ya maksudnya, ya lo kan sahabat gue. Masa lo gak mau sih ngeliat sahabat lo ini gimana gitu, nembak cewek terus diterima. Masa lo gak mau momen bahagia? Datang dong besok ya. Males lah gue. Lo tau sendiri kan, gue itu paling males nonton talk show kayak gitu. Cari toko. Aduh sih, please banget. Ya, gue butuh banget support moral lo. Besok gue kan harus lo dukung, ya. Please lah. Gimana ya? Datang, ya. Bilang iya. Gimana ya? Iya. Cepetan, iya. Ya, seru juga sih ngeliat lo ditolak mentah-mentah depan umum. Apalagi di TV nasional. Wow. Boleh deh. Ya, tapi datang ya beneran ya. Tahu, pikir-pikir deh. Datang. Datang lo, datang aja. Thank you banget ya. Jangan mukul tangan. Oh, sakit ya? Masuk aja Pak, nggak dikunci. Wah. Anak bapak mau nyanyi dangdut di mana? Nyanyi dangdut. Emang zamannya bapak dulu. Ya, namanya juga anak muda Pak. Kayak nggak pernah muda aja sih bapak. Enggak, ini bapak tahu kamu kan mau study tour. Ini ada sedikit uang jajan buat kamu. Ya, walaupun cuma sedikit, ya lumayan lah buat kamu jajan gitu. Nggak Pak, nggak apa-apa. Reka udah nabung kok. Reka tahu bapak butuh uang itu kan buat naik bus ke sekolah. Nggak usah Pak, makasih ya. Yang penting bapak doain Reka aja supaya Reka tepat waktu sampai sekolah. Kalau nggak bisa ditinggal Pak. Loh, memangnya kamu harus sampai sekolah jam berapa? Jam 7. Loh, ini kan sudah jam. Wah, aduh Pak, buru-buru Pak, berangkat dulu Pak. Anak-anak, perlu saya ingatkan sekali lagi. Walaupun kalian hanya penonton, tapi kalian harus ingat bahwa kalian membawa nama baik sekolah kita. Jadi, jangan ada satupun yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencoreng nama baik sekolah kita. Mengerti kalian?
Apa ini? Apa maksud kamu? Saya kan koordinatornya, Bu. Koordinator kok datang terlambat. Turun sana. Tapi Bu, ini kan Saya bilang turun mereka dan baris paling belakang. Cepat. Belum apa-apa udah bikin gara-gara. Sekali lagi ingat ya. Sekarang saya akan absen nama kalian satu persatu. Adi Nugroho. Reka! Reka! Lu liat Reka nggak? Masih tadi kayaknya ada. Lu liat Reka nggak? Lu liat Reka nggak? Wah! Tolong bukain, woi! Tolong saya harus ke Trans TV nih! Woi! Bukain, tolong! Saya harus ke Trans TV! Perhatian anak-anak, masing-masing mencari tempat duduknya karena bis sebentar lagi mau berangkat. Gimana? Aduh Pak, bentar aja Pak, tunggu bentar Pak. Udah terlambat. Aduh, Pak bentar ya. Oh, si Reka. Tolong bukain! Loh, Rika, ngapain kamu nak? Katanya kamu mau ke... Makasih, Pak. Mila, tunggu! Mil! Jangan khawatir, Mil. Aku pasti datang buat kamu. Jangan kemana-mana pemirsa, Ki Jenggot Naga Show akan kembali setelah yang berikut ini. Oke, kita akan masuk ke commercial break. Jadi untuk kalian yang mau ngobrol dulu aja. Tapi jangan kemana-mana, oke? Siap? Langsung duduk aja ya. Bentar. Habis ini ya, boleh ya. Ntar habis ini gue masuk tang sama sendiri deh. Iya, lama. Bentar ya, bentar dong. Mila. Dengerin ini baik-baik ya. Mau nggak lo jadi... Acara akan kita mulai dalam 3, 2, Gak apa-apa deh, kamu duduk aja di situ. Action!
Baiklah, selamat datang kembali di Ki Jenggot Naga Show. Wah Ki, sepertinya kita kedatangan penggemar dari Ki Jenggot Naga nih. Oh iya ini. Baiklah, langsung aja ya Ki ya. Ya. Apa bisa jelaskan sedikit saja buat para pemirsa kami? Jadi ilmu yang saya gunakan ini bukanlah ilmu hitam seperti yang diketahui oleh kebanyakan orang ya Mbak. Tetapi ilmu paranormal itu lebih menggunakan transfer energi. Ya contohnya seperti yang saya lakukan barusan tadi itu. Atau contoh yang lain, kita bisa minta bantuan adik ini. Saya bisa mentransfer kekuatan energi saya ke dalam tubuh adik ini, lalu saya akan kembalikan lagi ke dalam tubuh saya. Tapi bukan nggak bahaya ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Ya, ini nggak apa-apa kok, aman. Saya cuma pinjam tubuh kamu sebentar. Saya akan transfer kekuatan saya ke badan kamu, nanti saya ambil lagi kok. Saya kembalikan lagi, ya. Oke, sekarang kamu tenang saja, diam, tenang. Ya, saya mulai ya Mbak. Kok gue di kamar lo sih? Tadi di sana lo pingsan. Makanya karena rumah gue deket, gue bawa aja ke sini. Dibanding lo bawa ke sekolah. Jam berapa nih? Bokap gue kesian ntar nyariin gue. Udah tenang aja. Bokap lo udah gue kasih tau kok. Oh ya udah deh kalau gitu. Ya bagus lah. Tadi itu sebenarnya ada apaan sih? Gue bener-bener nggak ngeh deh. Tiba-tiba tuh yang gelap gitu. Lupa. Nih. Gue ada rekamannya. Mau liat gak? Loh, itu ngapain dia ikut-ikutan pingsan? Aneh banget sih. Saya ini manusia. Kamu itu mama yang gila. Marah-marah di sembarang tempat. Papa kan malu. Mau ditaruh mana muka papa? Kalau misalnya mama mau marah-marah, sana di toilet sendirian. Alah, ada juga mama yang malu. Kalau lihat kelakuan papa yang gak pernah berubah. Kita cabut aja mendingan. Mama selalu hanya marah. Itu urus anak. Si Ozi jadi bertiga tidak ada. Aneh, kekuatanku kok jadi hilang ya? Zi, thanks banget ya buat hari ini. Nggak tahu deh gimana jadinya hari gue kalau nggak ada lo tadi. Justru gue yang terima kasih kali Kak. Kalau tadi lo ngajak gue jalan-jalan, pasti gue masih bete deh. Gue dengerin nyokap bokap gue yang berantem terus. Sucks banget deh. Yaudah. Udah malam. Sampai ketemu besok ya. Ya udah. Salam ya buat bokap lo. Yaudah. Nih helm lo. Oh iya. Mau gue bawa pulang. Ya, hati ya. Ya. Loh, Dek. Kenapa nangis?
Itu Kak, bola saya nyangkut di atap itu. Dari sore saya nggak bisa ngambilnya. Bentar ya, kakak coba ya. Nih, gini nih caranya nih. Iya dek, gak nyampe. Padahal gak jauh sih, cuma segini doang nih paling. Wah, kakak hebat. Kakak jagoan, kakak benar-benar jagoan. Makasih ya kak. Hah? Setengah doang kali ya. Betulan doang kali ya. Ada apa sih kok berisik banget? Kak, ngapain kok berisik begitu? Kamu bongkar kamar ya? Coba Bapak lihat. Enggak, mereka cuman lagi persiapan buat praktikum besok. Oh ya sudah kalau begitu. Iya. Bapak kira ada apa? Enggak ada apa-apa kok, Pak. Apa? Lo punya kekuatan Ki Jenggot Naga? Ah! Oh, nggak mungkin. Aduh, lu... Oh. Jangan kenceng-kenceng. Udah gue bilang ini tuh rahasia. Ya lu juga sih. Lu pikir gue percaya lo punya kekuatan Ki Jenggot Naga? Ah, gue tuh bukan anak kecil. Ini nih. Ozinya keluar lagi nih. Udah gue bilang, percaya sama gue. Lo gak pernah percaya sih omongan gue. Gue tuh tiba-tiba dapat kekuatan super yang hebat. Nah, kalau menurut gue sih yang paling logis, ingat nggak waktu kemarin kita ke Trans TV yang transfer energi sama Ki Jenggot Naga? Nah, itu tuh awal mulanya tuh. Aduh, udah kak, udah lama-lama gue bisa gila beneran nih gara-gara dengerin lo. Mendingan masuk aja yuk, udah mau bel nih, ayo. Balas dendam sama Carlo dan kroco-kroconya, ya kan? Tau gak? Dari semalam itu doang yang gue pikirin tuh. Tok dulu. Baik, siapa yang berani ke depan untuk mengerjakan soal ini? Ayo. Osi, Reka, ngapain kalian ngobrol? Kamu maju. Ayo kerjakan soal. Kalau sampai kamu salah, nilai kamu sepot. Ayo kamu maju. Maju. Saya, Bu. Iya kamu, kau pikir saya nunjuk siapa? Dia kali, Bu. Ayo maju cepat. Ibu yakin? Kamu ngelawan ya? Ayo.
Ayo. Ajar kamu ya. Keluar, ke kantor sana. Kita sukses berat nih. Biarin tuh si Carlo. Berikutnya kita mau ngapain? Udahlah, kita mau ngapain lagi sih? Udah cukup. Penghinaan guru itu adalah hal terberat di sekolah ini. Wah, lo sama apaan sih? Wih, nggak biasa-biasanya lo. Biasa paling demen lo beginian nih. Nggak bisa, pokoknya kita harus lanjut. Terus. Apa-apaan nih? Kita nggak perlu sama lu, Ji. Kita mau ngomong sama dia. Kalau lo punya urusan sama dia, berarti lo juga berurusan sama gue. Ngerti lo? Udah gini aja deh. Siapa yang punya urusan sama gue? Kita ngomong. Tapi nggak di sini. Pengecut lo semua. Cuma bisa main keroyokan doang lo. Cepetan kasih tahu ada apaan. Sebelum gue ajar lo ya satu-satu. Udah sih. Udah, nah ini biar gue yang ngurusin, oke? Oke. Jadi kalian berempat mau ngomong apa sama gue? Gini. Tadi gua ngelihat pakai mata kepala gua sendiri. Kalau lu kalian ngerjain Carlo pakai black magic, iya kan? Apa? Apa tadi dibilang apa? Black magic. Wah, kalian tuh salah paham. Kayak kalian berempat tuh kebanyakan nonton film kali ya. Gak usah pura-pura deh lo. Lu pikir Carlo gila apa? Bisa nulis kayak gitu sesuai kemauannya sendiri? Hah? Dia itu udah pasti dikerjain orang. Dan orang itu lo kan? Ya udah sih santai aja, nggak usah marah-marah lah. Sekarang kalau emang gue ngelakuin, pasti ada buktinya kan? Nah, apa buktinya? Mana? Oh, asli nih orang. Stop. Lo minggir. Lo minggir, muka tua. Lo yang muka tua. Lo udah berani ya? Lo udah berani ngerjain gue pakai ilmu-ilmu murahan lo itu? Lo pikir gue takut? Lo emang harusnya takut sama gue. Ya, emang lo harusnya takut sama gue. Gue, Carlo Genta, harus takut sama ireng kayak lo itu. Iya. Ayo keluarin semua ilmu-ilmu lo. Keluarin. Pelan-pelan, nggak mau sih. Pelan-pelan. Diem. Jangan cengeng, kenapa sih? Pri. Pri. Odong banget sih lo. Pri, Rozilia Kamila, Pri. Udah, gak usah sedih kayak gitu, kenapa sih? Namanya lo sekarang kan itu baru jadi Ki Jenggot Naga Junior. Kan baru belajar. Ya kan? Iya sih, tapi kan gue juga semalam udah belajar sampai nggak tidur, semalam suntuk tuh. Pas gue butuhin malah nggak keluar ilmunya. Ya elah Kak, nih ya gue kasih tahu sama lo. Anak bayi aja itu harus belajar dulu ngerangkak. Gak ada yang langsung lari. Sama aja kayak Ki Jenggot Naga. Emangnya dia cuma butuh waktu semalaman dong untuk nguasain semua ilmunya? Enggak kan? Semuanya juga butuh proses kali.
ya gue bisa menang dari Carlo ya? Selalu gue kalah sama dia. Kapan gue tuh bisa ngerebut Mila? Udah, jangan sedih kayak gitu deh, ya. Daripada lo bete-bete kayak gini, mendingan sekarang lo latihan, ya kan? Semakin cepat lo nguasain ilmu lo, semakin cepat lo bisa ngerebut Mila. Gila, lo makan apa lo semalam lo? Cerdas tuh ide lo. Oke, siang ini juga gue latihan, tapi lo temenin ya. Biar makin sakti gue, makin banyak latihan, semakin sakti gue nanti. Semakin sakti gue, semakin gampang dan semakin cepat gue mendapat Carmilla. Oke, datang ya, ntar gue latihan. Oke, itu dong baru temen gue namanya lo. Apaan sih? Lo dari kemarin tiap gue tolong, kamu kemarin tangan. Udah diam. Sini. Mil, nggak tahu. Badan aku nggak bisa aku gerakin. Mil, sob, ngapain nyala di situ? Ini Pak, badan kita nggak bisa gerak Pak. Dan bercanda kamu ya? Kamu kira bapak jadi guru di sini baru? Ayo masuk. Aduh, nggak bisa gerak nih Pak, bener Pak. Mau bolos kamu ya? Ya ampun Bapak, ini bener, kita nggak bisa gerak. Jangan coba-coba ngetes kesabaran saya. Ayo, kalian masuk. Sekali lagi bapak bilang kalian masuk. Ah, ampun bener Pak, ini kami nggak bisa gerak Pak. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tunggu. Kalian terlambat. Kalian nggak boleh masuk. Cepat kalian toko jam sini. Kalian tahu kan jam berapa sekarang? Lo semua lo, kena kan sekarang? Tahu siapa yang menang kan? Emang kalau tua ternyata ya bener ya dari dulu. Ah sehat-sehat dulu siang bolong ini. Mereka pingsan nih, bentar lagi pingsan nih. Mereka Apa?
Apaan sih, Zi? Lu tuh ngapain sih? Itu pasti kerjaan lo deh. Ya, habis kerjaan siapa? Masa Ki Jenggot Naga? Nggak mungkin, ilmunya kan dari gue sekarang. Kakak, udah deh. Mendingan lo stop deh. Berhenti lo ngerjain orang-orang deh. Please, berhenti. Lo tuh pernah nonton film Spider-Man ya sih? Pernah nggak? Di film itu bilang, great powers comes with great responsibility. Ngerti nggak lo artinya? Enggak lah, orang gue nggak bisa bahasa Inggris. Lagian, Spider-Man sama gue juga hebatan gue kali. Si Yunus, parah banget. Kak, oi, gue tuh lagi ngomong sama lo. Zi, apaan sih lo? Gue tuh lagi ngomong sama lo. Yaudah, lo ngomong aja, nggak usah mukul. Mereka, nih yang gue kasih tau ya sama lo. Lo itu kan punya kekuatan besar. Nah seharusnya lo tuh bertanggung jawab atas kekuatan itu. Seharusnya lo tuh pakai buat hal yang baik. Bukannya malah buat ngerjain orang. Ngerti gak sih lo? Gue tuh kecewa ya sama lo. Gue bener-bener kecewa. Ternyata lo tuh sama kayak mereka. Pengecut. Ngomong apa sih lo? Ngantor ya? Ngomong tuh yang jelas. Apaan sih maksudnya? Maksud gue, lo harus berhenti. Berhenti dari sekarang. Berhenti? Zi, udah lama kan gue ditindas. Sama mereka-mereka itu udah lama ditindas. Sekarang gue punya kesempatan buat balas dendam. Baru aja gue mulai permainan ini. Seru banget nih, lagi seru-serunya. Terus lo suruh gue berhenti? Nggak bakal. Seru nih. Kalau deh. Iya, berapa lama nih nggak kelar-kelar? Udah, jangan main Carlo. Cepat, bangun. Mengenai ujian akhir yang akan dilaksanakan pada akhir September, pihak sekolah sudah harus... Halo, apa-apaan ini? Kami sedang rapat, ayo keluar. Kamu keluar kamu. Atau kamu saya skors ya? Iya, Keluar, Bu. Karo. Tapi Karo. bukan saya, Bu. Karo, keluar kamu, Karo. Nggak ajar kamu. Iya, Keluar Bu. sana. Tapi bukan. Keluar. Keluar kamu. Awas kamu ya, Carlo. Ini belum berhenti sampai di sini. Saya akan rekomendasikan kamu untuk keluar dari sekolah ini. Ngerti kamu? Dan saya akan panggil kedua orang tua kamu. Pasti. Mana? Weh. Abu, oper abu. Nah. Ayo lu no. Kamu tahu gak sih kemarin Carlo ngirim aku bunga loh. Lagi Nana. Tahu lo lagi urusan sama siapa? Hah? Tahu kok, tenang aja. Gue lagi berurusan sama Carlo Genta, orang paling kaya di sekolah ini, ya kan? Terus kenapa? Kenapa? Aku. Lo pikir gue lagi bercanda? Hah? Lo pikir lo bisa ngerjain gue kayak gini? Wah! Gue Carlo Genta bersumpah hari ini
Carlo? Carlo apaan sih lo? Sorry Mil, bukan gua nggak tahu gua kenapa ini. Carlo, lo apaan sih? Lo udah ya? Balikin bom gue sekarang. Nah, lu dong. Gue gak ngerti sama Carlo. Belum jadi cowok gue aja udah kayak gini. Apalagi kalau... Loh, emang Carlo belum jadi cowok lo ya? Ya belum lah, dia tuh udah nembak gue berapa kali, cuman gue tolak. Ya udah lah, yaudah sih nggak usah dipikirin orang kayak dia. Nyapain, ngapain cewek kayak lo mikirin dan kesel sama cowok kayak dia? Emang? Gue gak mau ngeliat muka Carlo lagi. Dasar muka tua. Mil, ini buat lo. Duh Reka, kamu baik banget sih. Makasih ya, kamu udah baik banget sama aku. Wah. Ada apa ini makanannya kok hebat-hebat? Kamu habis dapat lotre ya? Udah Pak, nggak usah mikirin itu. Yang penting kita punya rezeki, kita makan enak Pak. Iya. Bapak percaya kok, anak bapak itu anak jujur. Oh, cuci tangan dulu. Mau cari siapa Pak ya? Jenggot tangga. Maafkan saya, Reka. Saya harus membawa kamu kemari dengan cara seperti ini. Karena saya khawatir dengan ilmu saya yang sedang berada di dalam tubuh kamu sekarang ini, kamu akan sulit untuk diajak bekerja sama. Sebenarnya ada apa ini Ki? Saya nggak ngerti. Dengarkan saya baik-baik. Kekuatan yang ada pada diri kamu sekarang ini itu tidak abadi, Reka. Karena kekuatan itu sejatinya adalah milik saya, Reka. Jadi dia harus bermukim di tubuh saya. Kalau tidak, dia akan berakibat fatal buat kamu dan buat aku. Kita berdua bisa mati. Dan kamu tahu, Reka, kekuatan yang ada pada tubuhmu itu ada batas waktunya. Harus segera dilakukan transfer kekuatan. Kalau tidak, kita mati. Satu-satunya cara adalah kita harus datang ke tempat yang sama di studio Trans TV pada pukul 10 malam. 2 hari lagi. Kamu setuju kan? Ya, setuju ya? Enggak Ki, saya nggak setuju, saya nggak bisa. Ki,
Seumur hidup saya selalu diperlakukan gak adil. Selalu dianggap remeh sama orang, dikucilin. Sekarang giliran saya bisa balas mereka, saya punya ilmu itu. Ki Jenggot suruh saya berhenti ngelakuin ini semua. Balikin ilmunya sama. Saya mau pulang aja. Reka, ini demi keselamatan kita berdua. Bohong, saya nggak percaya. Saya tahu, Ki itu kan ilmunya hilang, jadi nggak bisa cari duit lagi kan? Karena itu sumber penghasilannya Ki Jenggot kan? Saya nggak bisa dibohongin Ki. Saya mau pulang, saya benar-benar mau pulang. Saya mau pulang ini. Nggak. Reka. Tolong, Ki, tolong jangan paksa saya kasar sama Ki Jenggot. Tahu gitu, tidak saya kendorin tadi talinya. Nanti gue mau ke Kemang, mau temenin gue nggak? Kemang? Boleh, dengan senang hati. Tapi kan nggak ada mobil. Apa-apa, tenang aja. Kan ada mobil gue. Gue tunggu di parkiran ya, pulang sekolah. Sip. Reka? Rosi? Maaf Pak Nabi. Kamu nggak sama-sama dengan Rika? Di mana ya anak itu? Sudah jam segini belum pulang dari sekolah tadi. Saya nggak bareng-bareng sama mereka, Pak. Saya datang ke sini. Saya pengen balikin barang-barang ini. Ini maksudnya apa? Barang-barang ini adalah barang-barang yang pernah dikasih Reka untuk saya, Pak. Semua barang-barang ini berhubungan dengan Reka, Pak. Saya udah gak mau barang-barang ini semua. Apa maksudnya? Saya udah gak mau, Pak. Apa sebenarnya yang terjadi, Yosi? Reka? Apa-apaan kamu? Jam segini baru pulang? Oh, mabuk kamu ya? Iya. Kenapa kalau mabuk? Kenapa? Hah? Kah, lu tuh apa-apaan sih? Dia itu bokap lo. Lo lagi ikut-ikutan. Udah malam tau gak? Apa urusan lo? Lo pulang sana, ini apa lagi barang-barang kayak ginian? Lu tuh apa-apaan sih? Jadi kayak gitu kenapa sih lo jadi orang? Ah, berisik kok. Lo juga berisik. Hei, aku ini bapakmu. Oh, anak ini memang perlu diberi pelajaran ini. Jangan, Pak. Pak. Kamu memang sakar. Jangan, Pak. Reka! Lo ini apa-apaan sih? Apa sih? Reka! Oh!
banget. Bokap gue kayak gitu gara-gara gue. Masih untung dia gak kenapa-kenapa sih. Kak, udahlah Kak. Kita ambil aja hikmahnya, ya. Cuma juga lo nyesel-nyesel kayak gini, ya kan? Dok, gimana keadaan bapak saya? Oh, Pak Nabi nggak apa-apa kok. Cuma ada sedikit luka di kepalanya. Sekarang lagi juga siuman. Ya, sampai dulu ya, Reka. Ya, makasih dok. Dok. Apaan? Gimana sih? Gimana nih sih? Reka. Mila. Gue mau ke PIM nih. Temenin dong. Kayaknya gue nggak bisa deh, bokap gue lagi sakit, Mil. Alah, nanti juga sembuh kok. Sebentar doang. Ya udah bentar ya, gue ganti baju dulu ya. Mil, gak bisa Mil. Gue bener-bener gak bisa ikut. Maaf ya. Emang lo kira lo tuh siapa? Lo tuh bukan siapa-siapa tau gak? Enak aja lo beraninya nolak ajakan gue. Lo tuh cuma anak tukang tau gak? Mila kok gitu sih? Lo tuh bukan siapa-siapa tau gak? You're nothing compared to me. I hate you. Gue kasih tau ya sama lo. Sekali lagi lo berani ngelentain temen gue patahin tangan lo. Pergi lo dari sini. Kak, udah hal-hal gak penting tuh gak usah dipikirin, biarin aja. Sekarang yang kita harus pikirin gimana caranya kita bisa keluar dari semua masalah ini. Ya? Kita harus datang ke tempat yang sama di studio Trans TV pada pukul 10 malam. Gue tahu sih. Ini coba mumpung masih sore nih. Gue tau, lo ikut gue. Mau kemana? Udah ikut aja cepetan. Dia nih, dari kunci. Kita tuh mau ngapain sih kesini? Kita sangka maling tau. Gak usah banyak tanya, kita masuk aja, udah mau jam 10 nih. Ayo cepetan. Aduh. Pokoknya harus ada yang disalahkan. Dan kamu harus sekarang. Kenapa nih? Tangan gue nih. Aduh, ada apa nih? Ada apa nih? Jangan sini nih. Ki, kita harus cepat ke Trans TV. Ayo. Bagaimana menurut Mbak tentang musik tradisional di Indonesia? Musik tradisional Indonesia itu harus dilestarikan karena itu adalah merupakan jati diri bangsa. Tunggu Pak, tunggu. Maaf Pak, kami ini harus masuk. Ini penting, menyangkut soal nyawa. Kagak bisa Ki, di dalam lagi ada acara syuting lain, bukan acara Ki Jenggot. Jadi kalian kagak boleh masuk. Aduh. Baiknya tunggu di luar ya. Kalian boleh masuk. Kalian boleh masuk Dengan lancar. dengan lancar. Kami tidak akan menghalangi. Kami tidak akan menghalangi.
Buka pintu. Buka pintu. Aduh, Ki. Kalau segini banyak saya nggak bisa pengaruhin semuanya nih. Saya juga nggak tahu. Yang saya tahu, kita harus segera melakukan transfer kekuatan. Kalau tidak, nyawa kamu terancam. Aduh, bentar Ki. Aneh. Udah kosong, Ki. Nah, sekarang waktunya, Reka. Ayo. Kenapa, Ki? Nggak bisa. Tidak berhasil. Kita pasti mati, Reka. Ki. Saya tahu, Ki. Hah? Sebenarnya selama saya punya ilmu itu, saya cuman pakai buat hal-hal negatif aja, Ki. Buat ngerjain teman, buat balas dendam, buat hal jahat. Sampai saya lupa. Sampai saya lupa memberikan sesuatu sama orang yang sebenarnya saya cintai. Saya sangat cinta. Zi, makasih banget. Selama ini lo jadi teman yang paling baik buat gue. Sampai gue nggak sadar, gue nggak sadar ada lo yang sayang sama gue. Ada lo yang selalu setia di sebelah gue setiap kali gue butuh. Ada lo yang mau dengerin curhatan gue. Maafin gue gak pernah sadar. Waktu dulu gue sering disiksa. Cuman lo satu-satunya orang yang peduli sama gue. Cuman lo yang mau bantuin gue. Gue mohon, lo terima bunga ini. Juga sayang sama lo, Kak. Gue sayang sama lo.
Apa sih? Minum dulu. Yang banyak. Pak, maafin Reka ya Pak. Bapak sudah memaafkan Reka. Tadi Osi sudah cerita semua pada Bapak. Kekuatan gue hilang sih, Pak. Kekuatannya udah hilang. Nggak jadi mati. Pak. Si. Ku mohon ampuni aku. Semalam yang bawa kesini siapa? Agar ku layak di sampingmu. Kekuatanku kok belum kembali ya? Jadi di mana kekuatanku? Nggak ngerti sama kelakuan papa. Hari begitu. Itu. Kamu kira saya ini patung apa? Saya ini manusia. Kamu itu mama ya. Marah-marah di sembarang tempat.